Halo semuanya, we are Vocation Team. Aku harap harimu penuh warna dan tetap stay happy Yowo. Oke teman-teman, pada hari ini kita bakal membahas tentang analisis strategi cyber PR dalam pembentukan citra institusi pendidikan tinggi swasta. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih dengan anggota-anggota dari Vocation Team. Coba silakan dimulai dari Risma. Silakan. Halo semuanya, kenalin nama saya Risma Ramadana dari Vocation Group. Halo teman-teman, saya Dwi Hasnidar Siska dari Vocation Group. Halo teman-teman, saya Rada Paramita dari Grup Vocation. Halo semuanya, aku Winda Pramesti dari Vocation Group. Dan yang terakhir, saya sendiri, saya Caleb dari Vocation Team. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin penting nih teman-teman. Yang pertama itu adalah analisis deskriptif atau prediktif, dan yang kedua kita akan membahas tentang metode strategi cyber PR dalam pendidikan tinggi swasta. Ketiga, kita akan membahas tentang menyimpulkan strateginya dengan SMCRE, dan yang keempat, yang terakhir nih, kita akan membahas tentang analisis prediktif berupa rekomendasi untuk manajemen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang analisis deskriptif yang akan dibacakan atau dipresentasikan langsung oleh Nada. Silakan Nada. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang analisis deskriptif. Perguruan tinggi swasta merupakan satuan penyelenggara pendidikan tinggi yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Dapat diketahui bahwa persaingan tidak hanya terjadi pada sesama perguruan tinggi swasta, melainkan juga perguruan tinggi negeri. Mahasiswa merupakan aset penting dan yang paling berpengaruh bagi perguruan tinggi khususnya swasta. Dahulu, kebanyakan calon mahasiswa menganggap bahwa PTS itu tidak cukup berkualitas, baik dari sisi kualitas belajar, mengajar, maupun fasilitasnya. Ditambah biaya pendidikan yang biasanya cukup mahal, serta tidak menjamin mahasiswa lulusan PTS akan dipandang baik oleh masyarakat. Karena hal-hal tersebut, maka terbentuklah citra PTS yang kurang baik di mata masyarakat. Lalu, presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caleb. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang analisis prediktif. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau ternyata strategi cyber PR ini merupakan strategi PR yang mengedepankan penggunaan media online dalam publikasinya dan untuk menjalin hubungan juga terhadap publik dalam sebuah perusahaan. Nah, publik sebuah perguruan tinggi ini terkait itu seperti masyarakat, mahasiswa, ada orang tua, pemerintah, dan juga stakeholder teman-teman. Nah, mahasiswa ini merupakan salah satu aset penting ya, seperti dikatakan sama Nada tadi, bagi perguruan tinggi. Karena tanpa ada mahasiswa, bagaimana sebuah perguruan tinggi ini bisa berdiri. Nah, di sini aku membuat ada 3 poin penting tentang analisis prediktif. Yang pertama, merupakan hal yang baik jika mengkomunikasikan media online atau offline dalam membangun citra institusi pendidikan. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa diprediksi terjadi di waktu yang akan datang. Nah, contohnya seperti jaringan. Karena kita sendiri tahu ya teman-teman bahwa di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini mungkin belum ada beberapa daerah yang belum tersentuh dengan adanya internet. Nah, jadi bisa saja jaringan ini belum terjangkau di daerah-daerah tersebut. Oleh sebab itu, perlu juga dilakukan pembuatan iklan secara offline. Nah, poin kedua yaitu memilih desain sebagai media majalah online. Hal ini bagus dilakukan lantaran orang sudah banyak yang mengakses website dan mencari informasi melalui website. Namun yang perlu diingat adalah konten di dalamnya. Nah, hal ini sangat berpengaruh teman-teman dalam menarik minat pembaca. Kalau kontennya saja sudah tidak menyenangkan ataupun tidak bagus, pasti orang juga tidak akan membacanya. Jadi kita harus memperhatikan konten di dalam desain tersebut. Yang ketiga adalah memanfaatkan media online. Ada beberapa sosial media yang dapat dimanfaatkan seperti Instagram, Facebook, fanpage, Twitter, dan juga Google+. Nah, dari analisis prediktif penggunaan media online sosial media ini untuk membangun citra dapat bertahan cukup lama karena kita lihat nih teman-teman bahwa jejak sosial itu nggak bisa hilang teman-teman, jadi bisa aja diakses kapan saja dan di mana saja seperti itu. Dan selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang akan mempresentasikan untuk metode strategi cyber PR dalam pembentukan citra PTS. Baik, di sini saya mau melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi yang membahas tentang metode strategi cyber PR dalam pembentukan citra PTS atau pendidikan tinggi swasta.
Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada publikasi online. Publikasi online itu bisa menjadi pilihan yang tepat seperti media cetak iklan. Nah, di sini pendidikan tinggi swasta itu menggunakan e-zine atau majalah yang berbasis online. Di sini e-zine itu adalah sebuah majalah yang ditampilkan dalam situs tertentu yang membahas mengenai berita tentang pendidikan tinggi swasta sehingga dapat diakses oleh siapapun secara gratis. Kemudian yang kedua itu ada pemanfaatan sosial media seperti Facebook Fanpage dan Twitter. Nah, di sini Facebook pendidikan tinggi swasta membagikan kegiatan komunikasinya dengan menampilkan konten-konten seperti video, promosi poster, ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan informasi tentang pendidikan tinggi swasta. Kemudian ada Twitter yang membatasi karakter 140 kata, kemudian bisa memanfaatkan dengan berbagai informasi perihal prestasi pendidikan tinggi swasta, kegiatan yang ada, atau digunakan sebagai media interaksi dengan followers. Kemudian yang ketiga itu ada pembentukan komunitas online. Nah, pembentukan komunitas online ini digunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tinggi swasta. Pelaku PR sendiri bisa mengidentifikasikan pesaing dan maupun tren baru yang berkaitan dengan institusi pendidikan tinggi lainnya. Kemudian selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Oke, thank you Winda. Jadi sekarang saya mau ngebahas tentang kesimpulan strategi yang menggunakan SMCRE. Jadi S-nya itu adalah search atau sumber atau juga bisa juga dibilang komunikator. Nah, dalam studi kasus ini komunikatornya adalah pihak dari perguruan tinggi swasta. Lalu lanjut lagi ke message. Message ini adalah pesan yang akan disampaikan atau yang ingin disampaikan. Nah, dalam studi kasus ini pihak PTS itu ingin menyampaikan bahwa PTS itu bisa loh memiliki kualitas pembelajaran dan pengajaran yang bagus gitu. Nggak cuma perguruan tinggi negeri aja yang bisa kayak gitu, PTS pun bisa. Dan PTS di sini tuh juga mau meyakinkan bahwa PTS ini juga bisa menciptakan lulusan-lulusan yang terbaik. Karena seperti yang kita tahu dari dulu tuh lulusan PTS tuh nggak semuanya dianggap baik. Bahkan ada yang menganggap remeh lulusan PTS kayak gitu. Nah, lalu dilanjut lagi sama channel nih. Channel adalah saluran medianya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Winda ya teman-teman. Di sini PTS menggunakan 3 saluran media. Yang pertama majalah elektronik atau e-zine yang di dalamnya itu mengandung informasi-informasi mengenai PTS. Terus juga di sosial medianya dia ngebagikan juga informasi mengenai PTS, gimana caranya untuk menarik interesting dari calon-calon mahasiswa yang mau daftar ini. Terus yang ketiga ada komunitas online. Nah, terus lanjut lagi ada receiver atau penerima atau juga bisa dibilang komunikan. Nah, di mana komunikan dalam studi kasus ini adalah calon-calon mahasiswa yang mau mendaftar di perguruan tinggi gitu. Nah, terakhir ada efek atau dampak. Kalau untuk dampak ini, untuk di PTS, pastinya PTS itu mau bahwa calon-calon mahasiswa yang mau mendaftar di perguruan tinggi ini tuh bisa tahu gitu dalamnya PTS tuh gimana sih sebenarnya PTS itu tuh gimana gitu. Dan nantinya PTS juga mau bahwa calon-calon mahasiswa ini akan memandang PTS itu tuh secara positif gitu, bukan lagi secara negatif atau kayak dipandang remeh gitu, enggak lagi gitu. Nah, nanti sampai akhirnya calon-calon mahasiswa ini tertarik untuk mendaftar di perguruan tinggi swasta, kayak gitu. Nah, selanjutnya bakal dilanjutkan sama Dwi nih. Oke, makasih ya Risma. Oke, saya akan melanjutkan analisis perspektif rekomendasi untuk manajemen. Jadi PTS ini dapat memanfaatkan teknologi komunikasinya nih, khususnya di cyber PR, dengan memaksimalkan kegiatan komunikasinya dalam membentuk citra positif institusi pendidikan tinggi swasta. PTS itu dapat memaksimalkan strategi yang disebutkan oleh Winda tadi, yaitu berupa publikasi online, pemanfaatan sosial media, dan pembentukan komunitas online. Nah, jadi di publikasi online ini, PTS ini dapat mengkomunikasikan kriteria kepada publik yang berupa informasi lengkap berkaitan dengan profil PTS, penerimaan mahasiswa baru, serta dapat menginformasikan berkaitan dengan isu yang hangat seperti perkembangan COVID-19, penggunaan izin harus memperhatikan
setiap konten agar pembacanya tidak bosan dengan artikel-artikel tersebut dengan memperhatikan panjang atau kalimatnya. Jadi di bawah sini ada contoh publikasi online-nya yang menggunakan e-Zain. Ini ngambil contoh dari Universitas Mulia. Next. Nah, yang kedua ini pemanfaatan sosial media. Sosial media ini dapat digunakan sebagai interaksi terhadap followers. Sosial media yang digunakan sekarang ini adalah Instagram, Twitter, Facebook Fanpage, dan lainnya. PTS dapat membuat konten yang kreatif seperti video promosi, poster, dan informasi-informasi berkaitan dengan PTS. PTS harus bisa memaksimalkan fitur dari sosial media yang disediakan. Contohnya nih di Instagram, kan ada highlight kan, kalian pada tahu pastinya, dan ada Snapgram, kalian bisa memanfaatkan seperti contohnya saya ambil dari Universitas Muhammadiyah nih. Universitas Muhammadiyah ini memanfaatkan yang kemarin sempat viral karena Aliando nih. Aliando katanya terkena OCD. Jadi UMM memanfaatkan untuk memberikan informasi terkait OCD itu apa sih, penyakit yang seperti apa sih, kayak gitu. Lanjut. Nah, pada di Twitter ini juga PTS bisa memanfaatkan fitur yang diberikan oleh Twitter dengan memaksimalkan dan juga rutin berinteraksi dengan followers yang ada. PTS bisa memberikan informasi seputar PTS seperti prestasi yang ada, kegiatan yang akan dilaksanakan, dan juga melakukan interaksi menggunakan fitur polling, misalnya seperti di bawah ini. Ini ada contoh-contohnya dari BINUS memanfaatkan pollingnya. Lanjut. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini pembentukan komunitas online. Komunitas online ini untuk membentuk pencitraan positif. Komunitas online ini digunakan untuk mendiskusikan hal-hal mengenai PTS. PR ini harus bisa memperluas koneksinya dengan calon mahasiswa ataupun mahasiswanya sendiri. Contohnya kita bisa lihat di Twitter ataupun juga ada website yang khusus juga untuk komunitas online membahas tentang PTS. Sudah. Sekian, saya kembalikan ke Caleb. Oke teman-teman, jadi segitu presentasi kami dari Vocation Team. Kiranya presentasi dari Vocation Team ini dapat dipahami, dan jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan sampai jumpa.